Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Rizka Nurlaili Safitri, Fakultas Tarbiyah Keguruan UIN Raden Intan Lampung, jurusan PGMI semester 1 dengan nomor NPM 20111000263. Di sini saya akan menjelaskan tentang penetrasi kebudayaan. Yang dimaksud dengan penetrasi kebudayaan adalah masuknya pengaruh satu kebudayaan ke kebudayaan lainnya. Penetrasi dapat terjadi dua cara. Yang pertama, penetrasi damai, masuknya sebuah kebudayaan dengan jalan yang damai. Misalnya, pengaruh kebudayaan K-pop. Siapa sih yang nggak tahu dengan K-pop kan? Kalian semua pasti tahu, karena kalian sangat terpengaruh dengan budaya K-pop. Entah itu dari rambutnya, bajunya, gerakannya, semua itu pengaruh budaya. Pengaruh kebudayaan ini tidak mengakibatkan hilangnya unsur-unsur asli budaya masyarakat, bahkan malah memperkaya khasanahnya loh. Penyebaran kebudayaan secara damai akan menghasilkan yang pertama, akulturasi, yaitu bersatunya dua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur-unsur kebudayaan aslinya. Contohnya, Candi Borobudur yang merupakan perpaduan antara kebudayaan asli Indonesia dengan kebudayaan India. Kedua yaitu asimilasi, bercampurnya dua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan baru. Yang ketiga, sintesis, bercampurnya dua kebudayaan yang berakibatkan pada terbentuknya sebuah kebudayaan baru yang sangat berbeda dengan kebudayaan aslinya. Dan yang kedua dengan penetrasi violen atau penetrasi kekerasan. Masuknya sebuah kebudayaan dengan cara memaksa dan merusak karena disertai dengan kekerasan sehingga menimbulkan guncangan-guncangan yang merusak keseimbangan dalam masyarakat. Contohnya, masuknya kebudayaan barat ke Indonesia pada zaman penjajahan disertai dengan kekerasan. Pandang terhadap kebudayaan sebagai peradaban. Saat ini, kebanyakan orang memahami gagasan budaya yang dikembangkan di Eropa pada abad ke-18 dan awal abad ke-19. Sebagai contoh, jika seorang berpendapat bahwa musik klasik adalah musik yang berkelas, elit, dan bercita rasa seni, sementara musik tradisional dianggap sebagai musik yang kampungan dan ketinggalan zaman, maka timbul anggapan bahwa ia adalah orang yang sudah berkebudayaan. Orang yang menggunakan kebudayaan dengan cara ini tidak percaya adanya kebudayaan yang lebih eksis. Mereka percaya bahwa kebudayaan hanya ada satu dan menjadi tolak ukur norma dan nilai di seluruh dunia. Kedua, kebudayaan sebagai sudut pandang umum. Pemikiran ini menganggap suatu budaya dengan budaya lainnya memiliki perbedaan dan kekhasan masing-masing. Karenanya budaya ini tidak dapat diperbandingkan. Meskipun begitu, gagasan ini masih mengakui adanya pemisah antara berkebudayaan dengan tidak berkebudayaan atau kebudayaan primitif. Budaya sebagai mekanisme stabilitas. Teori-teori yang ada saat ini menganggap bahwa suatu kebudayaan adalah sebuah produk dari stabilitas yang melekat dalam tekanan evolusi menuju kebersamaan dan kesadaran bersama dalam suatu masyarakat atau biasa disebut dengan tribalisme. Kebudayaan di antara masyarakat. Ada beberapa cara yang dilakukan masyarakat ketika berhadapan dengan imigran dan kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan aslinya. Yang pertama ada monokulturalisme, yang kedua lead kultur, yang ketiga melting pot, dan yang keempat multikulturalisme. Kebudayaan menurut wilayahnya. Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, hubungan dan saling berkaitan kebudayaan di dunia saat ini sangat tinggi. Selain kemajuan teknologi dan informasi, hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ekonomi, migrasi, dan agama. Contohnya wilayah Afrika, beberapa kebudayaan di benua Afrika terbentuk melalui penjajahan Eropa, seperti kebudayaan sub-Sahara. Sementara itu, wilayah Afrika Utara lebih banyak terpengaruh oleh kebudayaan Arab dan Islam. Dan masih banyak lagi wilayah-wilayah yang terpengaruh seperti Asia, Australia, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Sekian, terima kasih penjelasan saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.